Jadi saya ngerjain sampai jam 5 pagi besoknya gitu. Jadi saya keluar dari kantor klien saya jam 5 pagi, terus saya stop taksi, terus taksi bilang, wah pagi banget mas, mau berangkat kerjanya. Terus saya bilang, dalam hati, gue pulang kerja ini. Sudah terlalu letih untuk berdebat, ya saya, iya pak. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Kak Iqbal, boleh kenalan dulu dong? Oke, halo teman-teman, saya Iqbal Farabi. Saya sekarang Engineering Manager di GoPay. Oke deh, kita bakalan main pernah nggak pernah nih sama Kak Iqbal. Udah siap belum? Oke, siap nggak siap deh. Pertanyaan pertama ya? Iya. Oke, pernah bolos kuliah nggak dulu? Oh, jelas. Kemana tuh Kak? Ya, biasanya urusan-urusan rapat-rapat organisasi. Oke, kalau misalnya bolos kuliah karena keluarga? Enggak sih, enggak. Paling ketiduran, saya malamnya apa, terus ketiduran. Tiduran. Pertanyaan kedua, pernah nyesel nggak jadi anak IT? Oh, jelas, nggak pernah. Oh, ya kan? Ya, maksudnya saya merasa itu kemewahan ya, bahwa saya bekerja dan berkarya di bidang yang memang saya genuinely saya suka. So, yeah. Oke, hobi sambil kerja gitu. Nah, pertanyaan ketiga, pernah dapat nilai C nggak Kak pas kuliah? Tentu saja. Nilai paling jeleknya berapa tuh Kak? Berapa ya? Kayaknya yang D aja ada deh saya. D. Tapi saya si programmer sejati, yaitu programmer yang mata kuliah programmingnya C semua. Programmer sejati. Si programmer sejati. Pernah nggak bangun di atas jam 12 siang? Pernah, tapi itu jadi habis ospek, terus ospeknya pelantikan sampai baru pulang sampai kosan subuh, terus ya udah tidur, bangun bahkan tuh jam berapa ya? Jam 3 gitu, jadi kayak saya nyampe kosan terus bangun, jam berapa ini? Jam 3. 3 sore, iya. Kak Iqbal, pernah nonton tutorial coding orang India di YouTube nggak? Pernah. Oke. Pernah. Itu nontonnya tentang apa tuh Kak? Jadi ada course tentang Kubernetes, jadi waktu saya baru pertama join ke GoPay, saya nggak ngerti apa-apa soal Kubernetes sama sekali, terus disuruh, lo ngerjain ini ya? Terus ya oke. Terus saya cari-cari salah satu yang bagus itu, cuman saya lupa namanya, tapi saya suka sekali karena dia ngasih penjelasannya enak, cuman saya lupa banget tuh siapa namanya. Mungkin dulu itu belum ada IT box Kak. Nah. Pernah copy paste codingan atau enggak? Pernah. Nah, Stack Overflow ya Kak? Apa di mana tuh? Iya, Stack Overflow pernah. Maksudnya, ya to certain degree kita pak. Kalau saya sih pernah. Pernah bergantung sama Stack Overflow nggak? Kalau bergantung sih enggak sih. Maksudnya oke ya, kita perlu mencari jawaban, tapi poinnya sebenarnya adalah nggak semua kode yang kita copy dari internet itu langsung applicable untuk non-trivial problem sebenarnya. Pernah begadang karena ngoding atau enggak? Pernah. Iya, pernah. Ceritain dong Kak, itu kenapa tuh begadang? Oh banyak maksudnya. Ya, di satu sisi saya tidak mengadvokasi untuk menjadikan itu ethos gitu ya, maksudnya be mindful about your own well-being, teman di sisi lain ya unfortunately memang begitu, maksudnya ada fase-fase. Saya pernah, bahkan ini pernah kejadian waktu itu ada di waktu di startup saya, waktu sebelum saya join ke GoPay, saya ada project itu deadline-nya lagi ketat banget. Saya ngerjain onsite di tempat klien itu. Saya pulang itu jadi saya ngerjain sampai jam 5 pagi besoknya gitu. Jadi saya keluar dari kantor klien saya jam 5 pagi, terus saya stop taksi, terus taksi bilang, wah pagi banget mas, mau berangkat kerjanya. Terus saya bilang, dalam hati, gue pulang kerja ini. Cuman ya saya sudah terlalu letih untuk berdebat, ya saya, iya pak, tidur. Lanjut ya Kak. Pernah nggak ngoding, terus mulus nggak ada error sama sekali? Ya pernah. Ya. Pernah, tapi tidak sering. Tapi pernah. Ceritain dong Kak, itu waktu itu lagi ngoding apa gitu? Project lama juga sih sebelum di startup saya yang sebelum GoPay gitu ya. Ya project salah satu produk kita gitu, dan waktu itu lagi sebenarnya programmer tuh sebenarnya mencari kayak masa in the zone gitu ya. Kalau kita udah in the zone terus kayak ya mengalir aja gitu. Ya begitu. Oke. Waktu nggak ada error di codingan Kakak, bingung nggak atau seneng atau gimana? Seneng sih, maksudnya
terutama kalau kita agak rigorous dengan practice namanya TDD gitu, sebenarnya itu lebih sering terjadi begitu daripada enggak kalau kita rigorous pakai TDD ya. Nah, ini TDD nantilah lain pembahasan lagi. Kak, kan kalau misalnya anak IT itu identik sama bisa semuanya ya Kak. Nah, Kakak pernah nggak sih diminta benerin laptop? Pernah, dan terus saya bilang saya nggak bisa. Nggak bisa, emang kadang nggak bisa. Jadi kuncinya jujur ya Kak? Iya. Tapi pernah nggak sih Kak di kantor gitu ya Kak? Pernah kayak, lo kan anak IT, pasti bisa nih benerin ini gitu. Karena saya kantornya selalu software engineering, orang tahu. Maksudnya orang tahu apa yang bisa diharapkan dari software engineer. Kak Iqbal pernah demotivasi nggak sih? Enggak sih. Wah, Kak Iqbal kalau kita minta tipsnya. Ada dua hal sih. Yang nomor satu adalah terkait dengan drive gitu. Poinnya adalah what drives you, apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Karena ketika kita udah tahu apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, sebenarnya kita sadar bahwa bidang yang paling kita sukai sekalipun, yang kita ngerasa itu passion kita gitu ya, tetap ada hal-hal yang membosankan, hal-hal yang menyebalkan, yang we just have to plow through gitu. Kita cuma harus ya udah maju aja gitu. Itu satu hal. Tapi yang kedua, sebenarnya ini salah satu mantra saya. Mantra saya adalah singkatnya good luck, bad luck, who knows. Apa tuh good luck, bad luck, who knows? Ini sebenarnya cerita dari zaman waktu RRC, Republik Rakyat Cina, masih warring state. Zaman dulu kan sebelum dinasti Qin tuh kan Cina tuh kan terpecah jadi 7 kerajaan kan ya. Itu warring states namanya. Jadi banyak peperangan. Nah, ceritanya adalah di zaman itu semua orang yang able body, maksudnya itu harus berperang gitu ya. Nah, di salah satu kerajaan itu dibilang, ayo semua usia muda harus ikut berperang gitu. Nah, jadi ada seorang petani ini suatu hari kudanya hilang. Terus kudanya hilang, tetangga-tangganya bilang, wah kasihan ya kamu bad luck gitu. Terus petani ini bilang, good luck, bad luck, who knows gitu. Terus nggak lama kemudian beberapa hari kudanya balik. Ternyata kudanya pacaran di hutan bawa kuda betina. Terus tetangganya bilang, wah hoki ya kamu good luck gitu. Kudanya hilang balik jadi 2. Terus dia bilang, ya good luck, bad luck, who knows gitu. Terus karena kudanya ada 2, anaknya dikasih kuda yang betina, dinaikin kan. Terus anaknya naikin kuda betina, jatuh patah tulang. Tetangganya bilang lagi, wah kasihan ya kamu gara-gara punya kuda baru anak patah tulang, bad luck gitu. Terus dia bilang lagi good luck, bad luck, who knows gitu. Terus kemudian kita tadi pengumuman semua warga yang mampu usia muda harus ikut perang. Anaknya jadi nggak ikut perang karena patah tulang kan. Terus orangnya bilang lagi beruntung ya kamu. Nah tapi good luck, bad luck, who knows. Poin saya sebenarnya adalah kalau saya sendiri ketika saya mau mulai karir, saya mulai dengan gaji 1,5 juta rupiah gitu, dan 1,5 juta rupiah karena itu startup kita sendiri. Maksudnya kita nggak punya banyak uang, kita nggak punya funding yang bisa kita bayar untuk diri kita segitu gitu ya. Kita tahun 2009 di sisi itu mudah untuk berkata bahwa that's bad luck gitu. Dan dalam perjalanan karir saya sering ada di titik di mana orang bilang, wah lo kasihan ya. Dan sebaliknya ada di titik di mana orang bilang, wah lo beruntung ya gitu. Contohnya adalah ketika saya pertama kali masuk GoPay, orang bilang lo beruntung ya gara-gara lo dulu. Tapi poin saya adalah buat saya supaya nggak demotivated, sebenarnya buat saya semua tuh good luck, bad luck, who knows gitu. Kita nggak tahu. Yang utama adalah ketika kita merasa ada di posisi katakanlah di bawah, ya kita cuma bisa meyakini bahwa if we do the right things, this will pass through. Ketika di atas kita nggak usah terlalu jumawa karena again good luck, bad luck, who knows. Jadi panjang ya. Makasih loh Kak tipsnya ya. Kita mau nanya, never love your phone, artinya Oke. Ini jargon spesial. Kalau teman-teman ikut bootcampnya Gojek akan mengetahui ini. Tapi poinnya adalah kadangkala orang ketika kita love sesuatu, kita jadi attach dengan hal yang kita love itu ya. Dalam konteks karya kita, kecintaan yang terlalu berlebihan, attachment yang terlalu berlebihan terhadap karya kita menjadikan kita anti kritik. Karena kita menganggap ketika orang mengkritisi kode kita, itu sebagai serangan pribadi terhadap kita gitu. Dan padahal kalau kita begitu, kita jadi nggak berkembang karena tadi setiap ada kritik dianggapnya serangan. Padahal kalau kita dengerin bisa jadi kritik itu bermanfaat untuk ngembangin kode kita, karya kita gitu. Lanjut ya.
Kak Iqbal, pernah nggak tipsen waktu kuliah? Nah, ini ada cerita lucu nih. Sebenarnya jawabannya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi, ini ada cerita lucu. Saya pernah dapat C gara-garanya adalah ya saya nggak pernah titip absen, tapi kemudian ada beberapa teman-teman saya yang emang teman akrab sekali. Suatu hari saya nggak ikut itu karena saya ada rapat di aktivitas organisasi gitu ya. Dan saya emang sengaja dan saya nggak pernah nitip. Terus teman-teman saya itu secara inisiatif dan proaktif ngabsenin saya. Di hari itu secara naasnya dosennya ngecek di satu-satu dipanggil. Dan saya nggak ada di ruangan. Saya dipanggil terus, kamu kenapa begitu? Kamu nitip absen. Terus saya mau bilang itu inisiatif teman-teman saya pak, ini nggak enak juga. Akhirnya ya saya dapet C tuh, ditandai tuh. Kamu nih nggak benar, saya dapet C. Kak Iqbal, pernah nggak tidur di kantor? Karena kan Gojek ada restroomnya tuh Kak. Tentu pernah. Itu biasanya kalau misalnya butuh tidur tuh lagi gimana tuh Kak? Kadang kalau stuck gitu, emang stuck banget terus kayaknya, wah ini stuck banget nih, istirahat dulu aja. Terus juga kalau saya kan emang ini ya, saya sering flu gitu. Ya itu kalau lagi flu kadang-kadang ya udah saya istirahat aja gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Kak. Oke. Kak Iqbal pernah nggak les waktu kuliah? Pernah, tapi nah ini akan jadi stereotip. Saya les bahasa Jepang waktu kuliah. Oke. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.